Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sofiani dari kelas B1 Akuntansi NPM 10221182. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam oleh Ibu dosen Ibu Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, pentingnya mengimani kematian. Yang kedua, tentang keutamaan menyedikitkan angan-angan. Dan yang terakhir, dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Asripin An-Nahrawi mendefinisikan kematian adalah merupakan suatu kepastian yang akan terjadi, yaitu sebuah rahasia yang tak suatu pun manusia di jagat raya ini yang bisa memastikan kapan dia harus mati dan di mana dia akan menghadap Sang Ilahi Robbi. Kematian adalah suatu perkara gaib, hanya Allah yang mengetahuinya, sebab hanya Allah penentu akhir dari semua kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185, Kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Jadi kita hanya bisa bersiap diri akan datangnya kematian. Nah, apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian itu? Yang pertama, kita harus meningkatkan iman kita. Caranya gimana? Nah, percaya bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan yang harus ditanamkan pada setiap jiwa manusia. Dengannya, dengan Allah, kunci keselamatan dunia dan akhirat akan terjamin. Yang kedua, mengerjakan amal-amal soleh. Tentang amalan yang paling disukai Allah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat pada waktunya, berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan jihad di jalan Allah. Tetapi kita tidak hanya berbuat baik kepada orang tua saja, kita juga harus berbuat baik kepada semua umat muslim. Gitu. Yang ketiga, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Sifat yang termasuk akhlak tercela adalah segala sifat yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Antara lain yaitu buruk sangka, ghibah, kufur, syirik, munafik, fasik, murtad, takabur, riya, dengki, bohong, bakhil atau pelit, egois, sombong, putus asa, dan masih banyak yang lainnya. Itu tuh kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Yang terakhir yaitu kita harus segera bertaubat. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia yang bersalah. Yang bermasalahnya adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya, menuntut seseorang agar segera bertobat setiap kali melakukan dosa, untuk menghindari akhir yang buruk dalam perjalanan hidup, atau su'ul khotimah. Agama Islam juga menekankan untuk senantiasa memperbarui tobat dari segala perbuatan maksiat. Tapi kita sebagai umat muslim dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut, dan kita harus segera bertaubat. Yang kedua, keutamaan menyedikitkan angan-angan. Sebelum kita memasuki dalam materinya, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan keutamaan menyedikitkan angan-angan. Jadi, angan-angan itu membayangkan sesuatu yang belum terjadi, nah itu menjadi harapan. Maksudnya itu kayak gini, sebuah keinginan akan suatu yang terjadi di masa depan, yang keinginan tersebut tidak didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi. Di saat bersamaan juga tidak ada tidak ada kuasa atau kendali dalam mewujudkan hal tersebut. Misalnya, kita berangan-angan ingin memiliki rumah mewah di Jakarta dan ingin mempunyai mobil sport di dalamnya. Jika keinginan tersebut kita sendiri tidak yakin bahwa hal tersebut bisa diwujudkan dan tidak merasa memiliki kuasa atau kendali untuk mewujudkannya, maka itulah yang disebut dengan angan-angan.
Nah, kita sebagai umat muslim harus menyedikitkan angan-angan seperti itu. Bercita-cita dan berangan-angan tidak dilarang dalam Al-Quran, karena itu dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru. Tetapi di Al-Quran mengajarkan manusia hidup realitas. Ada angan-angan dan harapan yang boleh jadi dapat dicapai, dan ada juga yang jelas mustahil atau sangat jauh untuk dicapai. Yang dilarangnya itu adalah angan-angan kosong tanpa dasar, yang menjadikan seseorang duduk termenung dan upaya dan puas dengan khayalannya itu. Akibat dari berhayal atau berangan-angan itu, kita tuh jadi malas beribadah, pikirannya jadi kacau, rakus harta, keras hati, egois, dan seperti itu. Jadi kita tidak boleh berangan-angan terlalu jauh. Akan tetapi kita menyedikitkan angan-angan tersebut. Yang ketiga, dahsyatnya sakaratul maut menjelang kematian. Kematian akan menghadang setiap manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik menegangkan lagi menyakitkan. Peristiwa itu disebut dengan sakaratul maut, yaitu proses terpisahnya ruh dari jasad yang digambarkan rasa sakit dan nyeri teramat sangat sakit. Bahkan disebutkan sakaratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjelar ke seluruh tubuh bagian jiwa sehingga tidak ada satupun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimakumullah meriwayatkan dari Syadda bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 19 yang artinya, ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia, pasti malaikat berkata kepadanya, inilah kematian yang dulu senantiasa kamu hindari. Nah, selanjutnya, tidak ada yang bisa memastikan kapan datangnya sakaratul maut dan juga kematian. Ini dapat tiba kapan saja, lagi sehat atau sakit, anak muda atau udah tua, atau masih kecil. Lanjut, dari sejumlah ayat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ada sejumlah tanda-tanda yang muncul saat kematian sudah dekat. Yang pertama, napas semakin pendek atau semakin berat. Secara medis, menurut studi di jurnal American Cancer Society, salah satu tanda bahwa kematian sudah dekat adalah mengalami pernapasan yang pendek atau yang berat, yaitu napas tidak dalam yang berubah menjadi lebih cepat atau lebih dalam dan lebih tidak beratur. Bisa jadi terdapat jeda beberapa waktu di sela tarikan napas. Yang kedua, lebih lelah dan mengantuk. Perubahan metabolisme tubuh membuat orang lebih tidak bertenaga, lelah, dan mengantuk. Seseorang akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur dan bisa jadi tidak sadarkan diri saat tidurnya itu sampai meninggalnya. Yang ketiga atau yang terakhir, ada keringat di dahi. Mengutip hadis Ibnu Buraidah bin Husayb, artinya dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sakarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.